Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita lagi di mana, Pur? Mayoran, Kemayoran ya? Kota apa sini? BO. Woi, sahabat KB. Ini lagi ketemu sama foundernya KB nih. Yang udah lama ngilang. Nyasar di Velves. Gokil. Bang Fahmi, kalau di istilahnya lu nama jalannya? Fahmi? Kemarin lu kasih nama Black apa ya? Iya, Bang Black. Bang Black. Kalau rudal kan Rudal, aku nggak Misil. Misil. Aku misil. Namanya keder. Bang Black. Ini nyiptain KB nih sama siapa Cendana. Ya sebenarnya sih otaknya itu ya cendana. Tapi karena ngobrolnya awalnya bareng gua ya, jadi gua kayak ikut-ikutan bilang founder, padahal mah ya emang otaknya cendana. Tapi kalau masalah logo sih itu gua tahu itu inspirasi pas dia lagi berak. Soalnya pas dia lagi berak di rumah gua dia ngirim logo itu, ini logo bagus buat KB. Berarti dia berak sambil main HP. itu tadinya lihat bokep kayaknya tuh. Bokep. Iya, bokep. Sambil ngapain? Makanya kan abis ketemu tulisan-tulisannya kan cari logo yang bagus apa tuh kan? Tiba-tiba dia mules, nih numpang WC dong di mana? Dibanterin lah, tiba-tiba dia ngirim gambar ini bagus ya kayak buat logo KB. Dan sampai sekarang kepake. Gokil tuh, itu KB tuh. Akhirnya ya gimana ya, sampai ada yang cemburuin gitu, sampai ada yang mau bubarin ya, padahal terbentuk resminya aja belum. Kita belum resmi ya? Hah? KB belum resmi ya? Ya jangan resmi-resmi lah, ntar kena pajak. Dibubarin kayak ormas aja. Iya. Udah lah, kita nggak ada sandiwara di KB ya. Ada doang. Kita cuma mau nyari teman sama nyari senang aja ya kan. Ya kalau sandiwara mah ya cukup di sinetron aja lah. Buat apa ya? Kita kan ini sukir, seru-seruan, ketawa-ketawa pakai akal. Ya kalau nggak suka sama orang tuh lebih baik ngomong di depan fair-fairan. Jadi kita ntar ke depannya masih tetap kemana. Ya kalau misalnya sindir-sindiran lewat sosmed mah apa gimana? Itu baju KB nih. Nah ini baju kita. Oh, AutoCAD. Yang KB mah ini nih tuh, KB tuh. Nggak kelihatan. Oh, baju KB-nya lagi dicuci. Yang penting hitam lah sama kayak KB. Ini juga hitam nih kadang. Ini kan baju KB nih. Cabang Sleman ini. Oh, KB sekarang dari Sleman. Iya. Sleman ini. Gokil. Jadi ya terbentuknya KB itu ya hanya ucapan aja. Nggak ada peresmian, nggak ada yang tertulis tuh yang kayak ADART kan gitu, persyaratan masuk KB apa ya. Ada ya. Yang penting lo punya AK ya. Kenapa? AK bulu. Gue bilang karena punya AK ya emang itu klub ibaratnya perkumpulan orang yang punya AK. Ya. Ini gua karena kasih KB itu bukan klub, Bang. Komunitas. Makanya isinya campur. Gak cuma orang Jakarta Bekasi doang nih. Kalau klub kan air mineral ya. Sekarang Iya. ada teh, ada klub. Iya, benar-benar komunitas. Ya, jadi yang nggak bisa disamain lah, itu emang ya inspirasi buat anak-anak yang punya AK ya. Mungkin kita ada orang punya AK cuman ya gimana, nggak bingung mau cari komunitas kemana, ya kita ajak main bareng ke arah yang benar ya kan. Kalau Ini dia ke arah yang mau benar. Ke arah yang buluk. Hancur lah. ya kalau dibilang ke arah yang bener ya enggak ya. Emang kalau prinsip kita main itu yang penting kita seneng gitu loh. Mau kata Marshall mainnya begini, kalau menurut kita nggak seneng ya kita buat seneng. Makanya dibilang suka merusak cerita. Gitu. Skenario. Ya mohon maaf aja gitu. Kita udah berapa kali sih sukir KB? KAB sih ibarat kalau sukir yang Terakhir ibaratkan di HI ya. acara sukir, HI. acara sukir besarnya baru 2 lah. Suki resmi KB 3. Di VFS ya malam. Oh, Velvet ya, Velvet malam. Jeep, Jeep. ya, Jeep, ya, kasih tahu tuh. Ya kalau untuk Jeep itu saingan klub ya, komunitas nyaingin supir klub.
gitu ya, karena sakit hati nggak direspon ya, kita buka-bukaan aja. Kalau jadi orang tuh jangan sombong, Pak. Iya, benar. Apa sebut nama, Pak? Nggak usah. Jangan, ntar gua kena pasal lah, pencemaran nama baik, padahal mah udah tercemar namanya. Jadi kita buat tuh DJ saingan klub dengan hasil yang lebih memuaskan dari klub tersebut. Oke, pas dulu. Mohon maaf ya, Pak. Terus yang kedua ketiga kita buat supir HI. Oh, itu juga hampir jadi polemik gitu. Hampir jadi drama. Sempat ada jadi drama, dibilang KAB buat supir itu untuk mencari keuntungan. Oh, bener lu. Lah iya. Oh iya bener. Astagfirullahaladzim. Kalau emang untung, gue mau supir terus gue buat acara di mana juga gue supir. Gue buat HTM 75 buat untuk panitia berapa ya kan? Iya. Itu Panitia berapa? Itu 70. kalau bahasanya untuk nyari untung itu lebih baik sebenarnya, karena kita bisa memasyarakatkan masyarakat gitu. Iya, oke. Jadi kita punya teman-teman mungkin lagi kesusahan ekonomi atau apa ya, kita ajak main Bantu, aja. iya. Coba main dapat duit, jadi Iya. panitia kan, Iya, asal mau bener. jadi panitia dapat duit bagus. Bagus ya. Nah, karena dulu gue dulu sempat punya ya klub abu-abu yang sempat hampir ya banyak bilang kayak ormas dia jadi itu yang namanya PAC tuh. Ya karena kita nggak Sekarang lanjutin udah partai data. dia. Gue gak Gerindra, Prabowo Iya, presiden. ini lu partai. Jadi Pak PAC undergo-nya Gerindra. Iya. Ya, PAC itu. Jadi dulu tuh PAC tuh ngadain supir setiap minggu itu. Nih cerita kecil ya, karena gue sampai sekarang masih ketua. Karena ya PAC ya itu klub kerajaan yang ketuanya ditunjuk oleh raja ya. Berarti lu foundernya banyak tuh. Hah? Ya kalau misalnya KB kan founder, kalau misalnya PAC itu pencipta. Kreatif. Ya. Kalau founder bisa Creator. ya, kalau founder itu kan bisa keluar. Kalau pencipta dia keluar, Mati. anak-anaknya keluar. Mati. Tetap nama PAC-nya gue pegang. Oke. Jadi kalau PAC itu dulu setiap minggu ngadain supir, tujuannya emang mencari keuntungan untuk klub. Dan akhirnya dengan supir 3 minggu dan 3 kali pertemuan, PAC bisa kebeli Krono Oh, yang iya. harganya 1 jutaan. Dengerin teman-teman. Gua kenal Sukir PAC emang dia nih. Gokil sih, dulu di PAC di mana? PAC tuh di Marunda. Marunda, itu tempatnya gokil tuh. Jadi kalau Dan gua bersyukur. emang Ini sahabat gue lama nih. emang kalau dibilang emang PAC dia gila ya emang gila, karena dia terakhir bikin PAC bikin acara itu bareng Mal dengan di PAC-in oleh si Akib, dibantu oleh si Akib ya. Itu ngadain supir seperingan free PS Gokil. tanpa ada aturan, tanpa ada apa. Nah, makanya kok ibaratnya kalau bilang ngomong aturan sama gue mah gue bisa diceritain, gue juga tahu gitu mah kagak mati, Tapi Pak. nggak ada yang baper nih. Hah? Nggak ada. Nggak ada yang Itu, baper. Intinya itu jangan baper. Baper. Ya makanya kalau udah kenal sama gue lah, gak usah baper-baper. Tetep yang dihitung tuh amal ibadah. Lu mau baper gimana, lu mau bela diri, kalau amal ibadah lu busuk, masuk neraka lu. Betul. Bener, kalau baper-baper gimana? Gini, gue ngomong gini. Ini lagi mabok nih dia. Atau minuman yang mineral nih. Kan? Soju. Soju. Jadi percuma kalau baper-baper. Jadi kalau dibilang ya begitulah. Jadi gitu teman-teman. Sukir tetap jalan. Satu rami juga jangan putus. Baper kurang-kurangin lah baper, ya enggak? Terus yang gua sukanya sama KAB sekarang yang masih aktif kan, kalau gua lihat tuh yang masih ibaratkan kalau bahasa raja belok-beloknya rempong lah. Ya kayak model kawan kita Cendana ya kan, masih support banget. Terus Kang Tora nih yang mau repot kemana-mana ya kan. Dan terus anak-anaknya ini kalau main ini ya yang gue salutin ya begitu. Kompak ya. Satu ya satu ya udah pasti kompak, kedua ya kagak ada masalah ditembak di depan muka, kagak ngomong gimana. Misalnya lu supir nih,
lu nunjuk orang zombie, padahal harusnya lu introspeksi sendiri lah, lu juga pasti zombie juga. Jadi ya kita main itu hanya untuk seneng, jadi nggak ada omong-omongannya lu zombie lu, lu nembak dari deket lu, ya namanya juga tembakan pak, ditembak peluru meluncur, ya itu nggak tahu kemana gitu loh. Makanya udah gak usah ada baper-baperan lah, apalagi jadi drama-drama yang panjang seperti ini kan. Kalau emang kami bisa mencari keuntungan untuk klub dan lain-lain, ya kenapa harus tidak? Iya. Gitu. Udahlah. Yang penting kan semua itu tertulis, ada orang berapa, semua berapa ya kan. Yang penting setoran ke tempat perizinannya oke, nggak ada masalah. Ya ada sisanya ya sabara, sapu bersih bagi rata lah. Asik. Sabara. Nah, harus gimana ini? Harus ya kalau emang kita punya rencana ada sisa supir disumbang ke panti asuhan ya oke aja ya kan. Asal jangan beli minum-minuman sama narkoba aja. Nggak boleh kan? Musuhnya gua ntar, uang rakyat. Nah ini Lepur nih, Syekh kita di KB. Dia Dewan Penasehat. Iya, Dewan Penasehat. Iya, satu lagi, maaf. Ini Om Pur ini satu-satunya orang KAB yang nggak punya unit lain selain AK. Gokil sih. Terakhir dia semua lagi. Dia terakhir cerita ke gua cuman gara-gara pengen ikut lomba, gua beli empor. Seriusan lu? Iya, cuman gara-gara mau ikut lomba gak juara lagi. Gak juara lagi. Baru 2 kali. Dia beli empor. Nah, karena Pantesan gue liat Jadi kok gini. pantes banget. jadi gini, karena pada awal ceritanya dia sempat ngomong ke kawan-kawan, sharing lah, karena kan lomba klub nih. Bisa nggak sih lomba itu pas itu mau lomba apa? 5 lawan 5 ya? Iya. Di Bandung ya, Cimahi ya? Iya 5 lawan 5. Gila nih. Hah? Pakai katana ya? Kita pakai katana. Iya. Nah itu dia sempat curhat tuh, ya kan? Kalau misalnya lomba itu bisa nggak sih pakai AK? Setahu saya sih nggak bisa kan gitu. Karena AK ya satu mekanismenya terlalu ribet lah kalau untuk lomba kan. Kalau lomba kan main kecepatan, kalau AK dibuat cepet kan ya raga aneh lah gitu. Akhirnya dia menciptakan lah empor SLR custom Gokil. buatan The Jabon. Dan setelah lomba itu sampai sekarang AK itu empor itu nggak pernah keluar. Turun. Turun lu. Turun. Turun ya. Pakai di Taipur sama itu. PPS kemarin. Berapa sih ya? Iya maksudnya ya satu nggak pernah keluar dipakai dia lagi, saudara-saudara. Dipinjemin. Gitu. Jadi istimewanya apa sih sih? Apa ya? Ya karena dia ini apa namanya? Lu tahu pas zamannya Taliban? Ini tadi. Ya itu aja, Aka itu image-nya kan rebel banget ya. Pemberontak ya, sesuai lah dengan jiwa Iya. ya kan, jiwa anak muda yang memberontak begitu. Tapi gue dalam pribadi jujur ya gue nggak suka AK. Kenapa? Kurang taktikal gitu. Tapi kan sekarang udah banyak bang yang Iya, ditaktikalkan. Jadi kalau menurut pembahasan AK itu ya, AK itu sebenarnya senjata yang merakyat. Kenapa gue bilang merakyat? Kalau di filosofi di perangnya itu senjata yang ibaratnya lu punya budget berapa lu punya. Beda sama empor. Satu, AK yang buat Rusia musuhan sama Amerika. Nah sedangkan Amerika musuhan sama yang pakai AK. Dan harganya ya kalau bahasa peperangan ya subsidi lah. Subsidi silang. Satu subsidi, kedua bandel. Dan kelihatannya lebih gahar gitu dibanding Tapi ada unit lain. istilah baru nih sekarang. Nggak laki. Ya. Baru tuh Istilah jargonnya. banget tuh. Nggak AK, nggak laki. Ya karena ya kalau jadi gua akuin, gua foto megang empor, gua foto megang AU. Biasa. Gua foto megang AK, ya ganteng, Pak. Oke, memang foto profil sekarang megang AK terus dia. Iya. Luar Karena biasa. foto yang sebelumnya hilang di HP yang satunya.
Nggak diredain pakai angkor lo. Ya kemarin juga yang pasti foto profil sebelumnya pakai PDW lu. Jadi Angka gitu ya. istimewa lah. Terus lah. Istimewa bagi gue ya. Tuh, dengerin tuh saran Dewan Syuro KB. KB itu AK itu istimewa. Dan istilahnya kalau nggak AK nggak laki lah. Nah kalau misalnya di komunitas ini juga, di komunitas KB juga kita nggak terlalu mempentingkan mahalnya outfit atau mahal spare part. Yang kita banggakan hanya buluk ya, unit kita semakin buluk semakin kita agung-agungkan Sama pertemanan. sama Kita pertemanan makin ya, solid. sampai Agung asli aja gabung ke AK. Gokil. Sama Agung Tapi gue lucu, gue ada cerita nih. Gue lagi ngajarin anak gua, karena anak gua kan homeschooling, ngajarin nonton JTOPS ya. Dai YouTube, ya kan? BKI. Iya. Kan pas penggerebekan itu kan turun dari mobil Rampur itu, turun tuh. Gue nyeletuk, ih gokil keren pakai akar. jadi kenapa Bini gue langsung, apaan sih Bini kan penjahat. jadi ya begitu pas penggerebekan D30S kenapa AK yang dipakai ya, karena ya senjata ya kita ngomongin unit aja lah, karena unit itu bandel. Kedua kan ya kalau di PKI itu kan lu tahu PKI komunis itu apa, Soviet apa sekarang jadi Rusia ya, dari sono disumbangin sama Mosul, jadi nggak usah kaget. Iya. Udah, tadi itu ya, itu sebatas intermezzo. Jadi kalau dibilang Baru sadar Enggak. semenjak nonton ini orang megang AK keren. jadi gitu, semua unit terlihat jahat di saat dipakai orang jahat. Kalau dipakai orang baik mah dia simpen aja. Oh iya, apa ya artinya tulisan KB bawahnya tuh? Tulisan Rusia itu? Tulisan Rusia itu artinya ya, kalau dia itu karena di Google Translate ya, artinya itu senjata gua terserah gua. Senjata gua terserah gua. Jadi mau gua potong-potong kayak mau lu mau komen apa, yang penting BB gua lebih kenceng dari lu. Asik. Jadi gitu ya. Cuman gua sayang sama KB itu, kalau buat supir masih ada masih ada ukuran FPS. Padahal KB kan sebenarnya kan bukan klub ya. Jadi kagak ada aturan yang berlaku menyangkut di dia kan. Free aja lah ya. Nantilah kita buat ya. No Ikut rule. sendiri ya, KB, No rule. no rules, free FPS. Ya. Gokil. Itu sih Kita undang. saran gua, ya pasti gua main paling depan ya. Kalau kemarin-kemarin itu kita ngikutin beberapa klub yang udah resmi ya, kita perbantukan, jadi intinya ngikutin regulasi aja. Ya jadi kita kan kali-kali ya buat permainan ya hanya orang-orang yang berani aja yang main. Jadi kalau emang pemainnya sedikit ya nggak masalah, emang Berani, kita jangan baper juga. ya kalau misalnya mainnya sedikit karena kita kok free FPS ya nggak masalah gitu loh ya, karena kita kan cuma hanya mau senang gitu ya. Jadi ibaratnya kita keluarin lah sekali kegilaan kita ya, kayak itu contohnya nih kemarin Lu rindu Mi ya? Rindu founder kita, iya dong Sukir. enggak gua contohnya kayak gua dulu bikin itu yang gua bilang springan itu, tapi free FPS yang ikut lumayan. Banyak ya? Karena kita buat free FPS dan tanpa aturan, ya maksudnya aturannya itu ya bebas tapi sopan lah, ibarat tetep lah kita Aturannya pertama itu ya tanpa aturan gitu ya. aturan Maksudnya. pertama ya tanpa aturan, tapi ya untuk kostum, untuk Berarti sesuai apa. dengan julukannya tuh. Unit itu terserah gua ya. Nah, kan? Jadi ya iya. kalau makanya kalau dibilang tuh aturan yang gak bakal bisa dilanggar tuh tidak boleh pakai atribut TNI Polri atau ormas. Bos NP ya. Bos NP mah lu gua gebukin lu, bukan supir mau bunuh lu. Jadi, Kali aja dia punya Iya. Springer. Wah, Beli ya kan senti. kalau TNI Polri dan ormas itu kan bukan Yes. aturan klub sebenarnya, itu udah aturan negara. Kita nggak boleh pakai sembarangan kalau bukan anggota Gitu. gitu. Kita anggota juga. Anggota KB. KB. Iya. Jadi kalau untuk
aturan-aturan yang lain ya bisa lah kita hilangkan untuk kita coba kegilaan. Nah udah pasti ntar yang ikut main itu pasti orang-orang yang nggak baperan, pasti nggak bakal ada yang pasti bilang, woi seru bang mainnya, karena emang udah gak ada aturan, mau dari tembak 1 meter 2 meter ya nggak masalah. Ya intinya ya kita main begitu kan mesti pakai safety. Gokil tuh kalau kita adain dicaringin. Iya makanya itu kan kalau misalnya ada yang luka bolong sininya berarti kan emang salah dia nggak safety. Udah tau free FPS dia nggak pakai jaring. Kayak lu. Gigi lu hancur giginya loh. Giginya hancur. Makanya kalau biasanya kalau kita buat free FPS ya pengikut ya yang ngikutnya banyak itu berarti ya orang-orang yang mau nantang adrenalin juga. Intinya itu pasti orang-orang yang gak baperan, orang-orang yang asik yang bisa diajak main untuk kekerasan sedikit. Teman klub yang asik diajak supir Komodo sih, Komodo gokil, itu jadi sahabat kita ya, sahabat setiap supir, walaupun jadi musuh tetap kita jadi sahabat ya. Nah ya berapa kali gue main bareng sama Komodo kan, walaupun dia mungkin gak kenal gue kan, setiap ketemu gue udah pakai masker. Apalagi ada Jadi di saat kita bermusuhan gitu loh, kita ini kita kerasin itu Komodo doang. Komodo nggak baper, serunya di situ doang. Lawanannya Komodo aja nggak baper, dia lawan terus. Yang lainnya baru juga setengah jam udah pada keluar. Ya mungkin Komodo juga tahu lah, yang pas kita main dicaringin malam kan. Nah itu rata-rata yang rusuh itu anak KB. Mohon maaf. Jadi karena kita nggak tahu kalian di depan kita padahal temen tuh. Iya. Teman-teman Komodo, ya kan? Karena kita tahunya dia dari kiri, tiba-tiba nongol di tengah ya ketembak juga. Dan akhirnya kan gimana? Berhenti di malam itu. Dan akhirnya Komodo malah seneng ya. Iya. Dan kita bangga lihat Komodo nge-flanking. Jadi musuh tuh diapit gitu. Gokil sih. Waktu itu dia carinya. Karena peraturan perang itu ya peraturan perang itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya licik-licikan aja. Licik-licikan. Ya namanya perang itu licik. Kalau nggak licik ya nggak bukan perang namanya. Benar-benar. Mensuit. Nggak bisa dicurangin. Ya karena jari lu telunjuk, kelingking, jempol, udah. Lagi mana lu bilang dari kelingking bisa ke jempol? Nggak mungkin. Kan sama-sama lihat kan? Ya kalau perang itu sama-sama licik. Ibaratnya ya kalau misalnya rusak-rusak apa namanya skenario ya? Itu aja namanya peperangan. Iya. Mungkin ada yang nggak tahu kan? Tiba-tiba menceng. Ya tapi kadang-kadang kita kalau ngikutin aturan-aturan yang berlaku di marshal itu ya mungkin kita ikutin, tapi ujung-ujungnya ya pasti tahu lah. Entah kita tiba-tiba udah di markas musuh ya emang KB sih kalau lagi perang begitu ya udah pikirannya apa yang kita tumbalin satu orang nih ya kan buat tahu posisi musuh di mana kan begitu kalau main malam. Sampai yang karena kita kalau buat beli NV itu kan ya nggak sanggup. Klan miskin. Sampai kita waktu itu supir di Velves ini. Lawan Komodo tuh terakhir kalau nggak salah. Udah di markasnya Komodo. Itu dia emang kita ibaratnya pengen cari adrenalin tinggi buat keputusan tuh. Siapa yang ngomong itu nih? Lu. Gimana jadi nih pas kita udah di Komodo udah jarak udah 5 meter dari kita nih. Kita posisi udah ngumpet di bambu-bambu tuh buat pintu keluar masuk. Ada sahabat kita yang bernama Tora ya. Cautuk begini. Gimana kalau kita bunuh diri aja? Ceritanya lucu tuh cowok terusin nih. Terus dengan polosnya gue ngomong tunggu 5 menit lagi Kang. Dan 5 menit itu berlalu. Posisi masih begitu, masih sama-sama nahan. Akhirnya kita sepakat bertiga. Keluarlah dari bambu itu. Siapa aja tuh, Man? Gua, Kang Tora sama Cendana. Cendana lagi, emang Cendana tuh. Nah, Cendana dengan semangat ya kan. Sap. Wah. Siapin BB yang banyak, dia nembak full.
Trat, wih, karena dia udah semangat nembak, Komodo mungkin kan lagi ngumpet tuh karena dihantam peluru banyak kan. Gua ngikut lah di belakangnya Cendana percis, gua tembak juga. Gak taunya itu Cendana jatuh. Nyungsep. Cendana nyungsep. Gua keselengkat Cendana lah, gua nyungsep juga. Karena ada momen nyungsep itulah, gua habis punggung sama Komodo. Gue mau maju, muka gue dibredet. Ngocor darah gue. Jadi dari cerita itu yang ngomongnya pengen bunuh diri bareng, yang mati duluan gua. Mana banyak banget lagi. Tumpukan udah kayak McD tau gak lu? Sampai paha-paha jadi kecacar aja gua mandi tuh. Kayak kue lapis tuh, udah gendut badannya. Tapi seru sih, Seru ya. Nggak ada baper-baperan ya. Emang ceritanya seru aja, ntar gimana gitu. Closing. Ya closingnya ya intinya ya Saranan untuk apa persukiran KB kita nih. ya saran gua untuk persukiran KB ya kalau emang ada masalah langsung aja temuin orangnya, nggak usah sindir-sindir lewat sosmed biar kita tetap solid. Kurang megang tongkat doang gua, tongkat Soekarno. Oke, intinya kita tetap berkawan. Jangan ada baper-baperan. Kalau ada masalah mending ngomong face to face. Kalau sindir-sindiran kan yang tadinya. Jadi kalau sindir-sindiran itu kenapa? Bikin malu kita sendiri, yang orang tadi nggak tahu jadi tahu gitu. Bener. Orang yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba ini ada apa sih? Lu kenapa sih? Kan gitu. Gak baik. Ini kan kita temuin masalah lu apa ya kan, nggak suka. Misalnya gua nggak suka sama lu, ya udah emang salah gua di mana? Misalnya udah klarifikasi kan, oke gua rubah. Yes. Temenan lagi. Iya. Bahasanya kita makan Kalau gua sepiring mah bersama cuma kan. 3 kalimat aja. Apa tuh sih? No rule, no baper, no drama. Gokil. KB Hura ya. Hura. KB. Hura. Hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.